Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara perawatan tanaman cabai di saat sudah mengeluarkan buah yang sangat lebat, kemudian bunga-bunga masih bermunculan. Kemudian bagaimana nanti tata cara kami untuk mengantisipasi datangnya serangan lalat buah, kemudian datangnya penyakit antraknosa, layu fusarium, busuk pangkal batang, dan juga serangan jamur. Nanti akan saya jelaskan semua walaupun hanya sekedar tutorial. Kemudian langkah-langkah apa tanaman cabai saat ini di tempat kami sudah memasuki musim kemarau, teman-teman. Ini sudah hampir 1 bulan sama sekali tidak ada hujan, bahkan yang mau pindah tanam di lahan sebelahnya pun juga masih saya pending, sedangkan usia bibitnya sudah memasuki daun ke-7. Tapi itulah namanya perjuangan seorang petani. Yang terpenting tetap semangat dan terus berusaha. Insya Allah apa yang kita kerjakan akan membawa keberkahan. Yang penting dengan cara yaitu ikhlas. Kemudian bagaimana tata cara mensikapi agar tanaman cabai ini nantinya walaupun kondisi cuaca sedang kering ataupun musim kemarau, perlu pupuk-pupuk yang mengandung unsur NPK. Itu yang selalu saya pergunakan dengan cara dilakukan pengocoran di lubang yang berbeda. Kemudian pemberian fungisida, insektisida juga harus disesuaikan tujuannya. Karena cuaca yang sangat panas, pemberian fungisida, insektisida dengan dosis tinggi itu pun juga akan membahayakan daun tanaman cabai yang kita budidayakan. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jika tidak, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana tata cara melakukan perawatan tanaman cabai di musim kemarau yang sama sekali tidak diguyur hujan. Teman-teman, ini sudah hampir 1 bulan di tempat kami tidak diguyur hujan. Sedangkan saya menanam tanaman cabai ini adalah di lahan kebun. Risiko tanah kering teman-teman itu sebenarnya akan berdampak bagus untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Bisa meminimalisir busuk pangkal batang, kemudian layu fusarium, layu bakteri, dan juga serangan jamur yang melalui akar karena kondisi tanah itu kering. Tapi resikonya adalah harus dilakukan penyiraman. Jadi intinya tanaman cabai itu lebih bagus kekurangan air daripada bedengan ataupun gulu tadi itu terlalu lembab. Nanti terjadi adalah busuk pangkal batang, layu fusarium, kemudian layu bakteri itu yang terjadi. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk memberikan pupuk pada tanaman cabai ini, kemudian fungisidanya dan juga insektisidanya. Kemudian nutrisi apa yang saya berikan di saat cuaca sedang panas seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat, kondisinya sangat panas sekali. Pupuk yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Itu sangat bagus sekali teman-teman di saat cuaca ataupun tanah di bedengan sudah mulai mengering, dengan dosis 4 sendok makan untuk 20 liter air, kemudian dikocorkan.
Untuk rollingannya teman-teman, saya menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian dosisnya 250 gram untuk 20 liter air, pengocoran tetap sama di lubang pemupukan. Itu intervalnya 10 hari sekali teman-teman. Di samping melakukan pemupukan juga sambil melakukan penyiraman tanaman cabai. Usahakan airnya lebih banyak lebih bagus teman-teman, yang penting dosis dikurangi, yaitu dengan cara misalnya 4 sendok makan bisa untuk 40 liter air, 250 gram bisa untuk 40 liter air. Jadi sambil melakukan penyiraman, insya Allah akan menghemat pengocoran ataupun penyiraman tanaman cabai. Kadang-kadang untuk saat ini ada sebagian wilayah yang sangat sulit untuk mendapatkan air, bahkan ada sebagian tanaman cabai yang mati kekeringan. Maka solusinya adalah yaitu dengan menggunakan pupuk asam humat power soil. Saya tidak mau menjelaskan fungsinya apa, tapi coba teman-teman, insya Allah tanaman itu bisa bertahan secara sempurna teman-teman. Kemudian yang perlu dihati-hati di saat cuaca sedang panas seperti ini, pemakaian fungisida dan insektisida. Kenapa saya bilang seperti itu? Jika biasanya di musim penghujan teman-teman menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, di musim kering seperti ini, panas matahari yang terlalu terik seperti ini, usahakan dikurangi 1 sendok. Jadi 1 sendok makan itu untuk 16 liter air, kemudian tambahkan nutrisi. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan fungisida Beyond M, kemudian saya tambahkan Kalinet dan juga suplemen tanaman yaitu Mordenful dengan dosis 1 sendok makan untuk Beyond M-nya. Nutrisinya, Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut, kemudian Mordenful-nya juga sama, 1 tutup produk tersebut. Intervalnya 15 hari sekali teman-teman, itu cukup. Harus ditambahkan perekat ataupun penembus daun. Kemudian rollingannya saya menggunakan insektisida 2 macam. Yang pertama adalah Rizotin, yang kedua adalah Abasel yang berbahan aktif Abamectin. Dosisnya juga harus sama teman-teman, dikurangi di saat cuaca sedang panas seperti ini. Untuk insektisida Abasel biasanya saya menggunakan 2 sendok untuk 16 liter air. Di saat cuaca panas seperti ini saya hanya menggunakan 1 sendok makan, saya tambahkan Mordenful, kemudian saya tambahkan Kalinet dengan dosis 1 tutup kemasan botol Kalinet dan 1 tutup kemasan botol Mordenful-nya. Rollingannya biasanya saya menggunakan fungisida Amistar Top teman-teman, karena di saat tanaman cabai sedang panas seperti ini saya menggunakan Amistar Top. Itu dengan dosis 1 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian saya tambahkan Kalinet dan Mordenful. Kemudian untuk insektisidanya, rollingan yang terakhir itu intervalnya 10 hari sekali sampai 15 hari sekali teman-teman, insya Allah aman. Yang terakhir saya menggunakan insektisida Rizotin teman-teman dengan dosis 1 sendok makan untuk 16 liter air. Saya tambahkan Mordenful, Kalinet juga dosisnya sama dengan penyepraian yang pertama, kedua, ketiga tadi teman-teman. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah di saat cuaca sedang panas seperti ini, usahakan kurangi menggunakan pupuk-pupuk kimia. Bisa ditambahkan dengan pupuk organik cair dan juga bisa ditambahkan dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Yang penting yang berbahan kimia itu dikurangi. Biasanya 20 liter di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, menggunakan misalnya urea 1 kilo ataupun setengah kilo dikurangi menjadi 250 gram ataupun dikurangi lagi 150 gram, karena untuk menjaga agar unsur hara tetap terpenuhi walaupun tanaman cabai sudah mengeluarkan buah. Yang sering saya bilang, tanaman cabai walaupun sudah mengeluarkan buah, tanaman itu masih membutuhkan nitrogen walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi itu pun juga harus diberikan agar tunas-tunas itu bermunculan kembali. Kemudian saya sarankan buat teman-teman semua, di saat tanaman cabai sedang kering seperti ini, sudah banyak sekali tanaman-tanaman cabai yang sudah mati. Ini saya juga melihat di daerah teman-teman semua yang sering saya lihat, banyak yang kekeringan. Terus solusinya bagaimana? Itu yang saya pergunakan adalah asam humat, kemudian untuk sprayannya adalah Mordenful dan Kalinet. Kemudian untuk inseknya saya menggunakan fungisida Beyond M, kemudian
Untuk rollingannya saya menggunakan Amistar Top, tujuannya untuk mencegah datangnya jamur. Kemudian nanti jika ada serangan penyakit antraknosa, jikalau nanti ada pergantian cuaca dari musim kemarau ke musim hujan, itu pun juga harus diantisipasi sebelumnya, karena biasanya buah cabai jika perpindahan cuaca itu pun juga sangat rawan sekali terkena busuk buah, kemudian rontok buahnya, dan juga yang paling menakutkan lagi adalah penyakit patek yang biasa disebut antraknosa, teman-teman. Itu yang harus diantisipasi. Kemudian kurangi pupuk-pupuk daun. Biasanya 2 minggu sekali menggunakan pupuk daun, kemudian dikurangi jadi 20 hari sekali, dan usahakan ultradap diberhentikan dulu, teman-teman. Kadang-kadang pengen daunnya hijau, kemudian juga ditambahkan ultradap, jadi itu pun juga kurang bagus. Maka dari itu di sini saya ingin berbagi pengalaman dan hasilnya sangat luar biasa, teman-teman. Bisa mengurangi tenaga kami yang harusnya setiap hari melakukan penyiraman, dan tanaman ini hanya sekitar 10 hari, paling cepat 1 minggu saya hanya melakukan pengocoran, karena di tempat kami tidak ada irigasi, kemudian tidak ada sungai yang harusnya nanti saya menggunakan diesel ataupun menggunakan alat-alat lain untuk menyedot air. Saya hanya mengandalkan air dari sumur yang saya lakukan penyiraman melalui pengocoran, itu yang saya lakukan. Tapi alhamdulillah tanaman cabai ini 100% sempurna sekali, teman-teman, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Jika bercocok tanam ataupun berkebun, yang perlu diantisipasi adalah bagaimana tata cara meminimalisir datangnya hama-hama ataupun kutu-kutuan. Kemudian sering saya bilang, saya membuat bedengan itu sangat rendah sekali, teman-teman, paling tinggi 30 cm. Kenapa saya membuat bedengan 30 cm? Karena jika ada hujan itu gampang sekali air itu bisa dipergunakan untuk tanaman. Tapi kalau paritnya itu terlalu dalam, kadang-kadang saya melakukan penyiraman agak susah, karena saya menanam tanaman cabai ini adalah di lahan kebun, di lahan perumahan yang belum dibangun. Jadi untuk sarana irigasi tidak ada, kemudian sungai pun juga tidak ada. Itu yang menjadi kesulitan bagi kami. Tapi dilihat dari hasilnya, teman-teman pasti tidak percaya bahwa saya pun juga mengalami kesulitan. Yang terpenting adalah niat kita, tujuan kita, bagaimana tata cara untuk merawat tanaman cabai. Insya Allah tanaman cabai itu akan tumbuh secara subur dan sempurna sekali. Jadi intinya seperti itu. Usahakan apa yang saya sarankan tadi dilakukan, insya Allah tanaman cabai teman-teman pun juga akan tumbuh secara subur. Kemudian buah-buahnya, walaupun musim kering seperti ini, tekstur buahnya tidak ada yang keriput, kemudian bunga-bunganya pun juga tidak ada yang rontok. Yang terpenting dosisnya dikurangi. Di musim penghujan biasa menggunakan 2 sendok, di musim kering ataupun musim kemarau seperti ini dikurangi menjadi 1 sendok. Dampaknya apa? Agar tidak terjadi kerontokan pada daunnya. Biasanya daunnya menguning, kemudian setelah menguning itu daunnya itu rontok. Mungkin hanya ini, teman-teman, yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu apa yang saya bagikan minimal bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas segala dukungannya yang selama ini selalu diberikan buat channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.